60 tahun lalu, dengan cara berpikir seorang remaja di sebuah kota kecil di pantai utara Pulau Jawa. Saat itu saya cuma hafal urutan Pancasila. Apa pentingnya bagi kehidupan keseharian kita? Atau lebih jauh lagi, betapa Pancasila itu amat penting bagi kelangsungan hidup negara kita. Belum tergambar secara jelas, tetapi bersyukur seiring waktu berjalan lalu bisa menghayati dengan lebih mendalam betapa hebatnya Bung Karno yang bisa menghadirkan Pancasila itu. Kadang terlintas betapa luar biasanya sosok yang mampu mewujudkan, menciptakan, menyusun dan melahirkan Pancasila sebagai buah pikiran yang sangat spektakuler seperti itu. Sekarang, setelah 60 tahun lewat, saya bisa memahami dan menghayati betapa pemikiran Bung Karno itu sebuah pemikiran yang bernas dan mengagumkan, bahkan menjadi sebuah masterpiece bagi identitas kebangsaan sebuah negara yang bernama Indonesia. Pancasila yang lahir 1 Juni 1945 memang sebuah masterpiece bagi bangsa Indonesia, bangsa besar dan bangsa terkaya di dunia. Masterpiece. Mengapa masterpiece? Ya, karena lebih dari 70 tahun sejak lahirnya sampai sekarang, di tengah perkembangan zaman yang super cepat, Pancasila menunjukkan dirinya bisa tetap tegak berdiri kokoh, solid dan mantap sebagai ideologi bangsa. Justru selalu mampu menjawab berbagai permasalahan bangsa yang sedemikian kompleksnya dengan potensi disintegrasi yang begitu memprihatinkan, juga kekerasan yang merupakan peninggalan budaya purba, serta mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok sebagai pembenar atas tindakan anarkisnya. Toh Pancasila selalu mampu mengatasi itu semua. Memang tidak bisa memuaskan semua lapisan masyarakat yang terdiri berbagai latar belakang. Faktanya, adanya Pancasila sebagai dasar negara yang harus kita pandang sebagai karunia Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kecerdasan seorang Soekarno terbukti negeri besar yang multi etnis ini bisa tetap berdiri, melayani, merespon dan menyelesaikan problem seluruh warga bangsanya, sekaligus mempersatukan mereka sebagai perekat kebangsaan yang amat kuat. Meski kadang bisa juga ia terseok-seok oleh hantaman sebagian kecil warganya yang beraliran nasionalis sempit, mereka yang ingin mengganti dan sekaligus menghapus Pancasila dengan ideologi lain.
hambatan pun bertubi-tubi dan tetap bisa terselesaikan. Tetapi kita berharap insya Allah Pancasila akan terus mampu menegakkan kakinya, berdiri mempertahankan kelangsungan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Seperti yang kita saksikan bersama, Pancasila tetap kokoh, tak tergoyahkan. Berdasarkan pengalaman yang sudah teruji berkali-kali, maka tak ada alasan yang bisa membenarkan pernyataan mereka yang berpikiran sempit bahwa Pancasila itu rapuh karena cuma hasil pikir manusia yang kodratnya penuh kelemahan. Kalaupun toh banyak terjadi peristiwa kekerasan dan ketidakadilan yang banyak muncul di berbagai daerah, itu karena ulah sebagian kecil saja warga masyarakat yang berpikiran sempit, dan semua bisa diredam oleh kesaktian Pancasila meskipun belum bisa tuntas benar. Ini menjadi tugas kita semua warga bangsa ini yang mencintai negerinya lebih dari apapun untuk menyadarkan mereka. Ideologi di dunia ini, kata para ahli, ada 3 mainstream aliran yang ada, yaitu kapitalis, sosialis, dan komunis, yang ketiganya sangat mempengaruhi pergerakan dan pergolakan masyarakat di belahan bumi lain. Tetapi justru di Indonesia, putra dan pejuang revolusioner arek Surabaya bernama Soekarno, dengan kecerdasan yang melampaui zamannya, mampu melahirkan falsafah dan ideologi Pancasila yang menandingi ketiga aliran di atas, kemudian menjadi kekaguman hampir di seluruh dunia sampai sekarang. Betapa sesungguhnya Pancasila diakui menjadi aliran keempat yang mempengaruhi kebangkitan bangsa-bangsa Afrika, Asia, dan juga Amerika Latin, yang kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia. Pancasila telah menjadi kekuatan baru yang mengubah dunia menjadi memiliki semangat kebangkitan dari cengkeraman penjajahan di dunia barat yang menjerat amat erat. Sayangnya, dengan kehebatan Pancasila yang mendunia itu, menjadi ironis ketika negerinya sendiri, Pancasila malah terus dicabik-cabik keberadaannya, digugat, bahkan akan dihapus, diganti dengan ideologi lain dari luar. Dengan latar belakang profesi sebagai ilmuwan, pendidik, dan budayawan yang memiliki pola berpikir bebas, saya melihat adanya permasalahan klasik yang mendasar. Mengapa Pancasila seolah-olah akan dijadikan sebuah ideologi tua yang kaku dan sudah usang? Karena itulah saya melihat perlunya adanya semacam cara pandang dan pemikiran baru yang menggugah dalam menampilkan sosok Pancasila, terutama kepada generasi sekarang dan masa datang, sehingga Pancasila akan selalu up to date
ketika harus menjawab berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi. Kita harus memahami Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang dibuat untuk mengakomodasi pandangan hidup bangsa Indonesia yang memiliki latar belakang beragam seperti ideologi, agama, suku bangsa, bahasa, dan budaya. Pancasila disusun sedemikian rupa agar merepresentasikan semua keragaman-keragaman di atas. Memang bukan perkara mudah menampung semua perbedaan. Diperlukan kajian yang mendalam, terus-menerus, dan periodik agar Pancasila sebagai ideologi tetap relevan. Apalagi perkembangan zaman menuntut banyaknya perubahan, termasuk pola pikir yang moderat sampai yang super radikal. Eksistensi Pancasila seyogianya lah sebagai ideologi. Pancasila menjadi atau harus dijadikan ajang pangejawantahan sistem berpikir bangsa Indonesia dalam semua sendi kehidupan. Tapi tantangan terbesarnya adalah seringnya Pancasila dijadikan alat para penguasa guna melanggengkan kekuasaannya, dijadikan sebagai dasar hukum apabila terjadi friksi antara penguasa dengan pihak yang tidak setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh penguasa. Ini berkaitan dengan hak asasi manusia yang seringkali seolah-olah berseberangan dengan Pancasila. Di sini lalu terjadi ideologi Pancasila dianggap sudah kuno, tidak relevan lagi oleh mereka. Berkembangnya krisis multidimensi yang melanda dunia sekarang ini terjadi secara akumulatif dan akan semakin menjadi tantangan luar biasa terhadap relevansi ideologi Pancasila dalam menghadapi begitu banyaknya perubahan. Apakah masih bisa Pancasila dijadikan ideologi negara? Tentu di sini eksistensi Pancasila akan kembali diuji. Adanya ketimpangan pemerataan pembangunan tentu akan mengakibatkan potensi disintegrasi atau perpecahan bangsa. Dan ini menjadi bahaya dan ancaman laten bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dibutuhkan semangat dan tekad kuat segenap komponen bangsa, juga kearifan serta kedewasaan berpikir dengan menggali dan mengkaji nilai-nilai substantif ideologi Pancasila itu sendiri. Kita mengakui bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sangatlah baik untuk dijadikan pandangan dan pegangan dalam mengatasi dan menyelesaikan berbagai persoalan multidimensi bangsa Indonesia. Pancasila intinya bernafaskan pluralisme dan keragaman, di mana ini bisa dijadikan tameng dan perisai dalam menghadapi serangan dari kelompok pihak yang eksklusif dan berpikiran sempit yang ingin
memaksakan paham pandangannya itu. Contohnya, gerakan-gerakan separatis di beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Disinilah pentingnya jangan sekali-kali Pancasila dijadikan alat kekuasaan, tetapi harus dijadikan sebagai sistem berpikir bangsa Indonesia.